Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Nah, kita akan memasuki pada bab yang ke-6 sekaligus menjadi bab terakhir dengan kompetisi dasar menganalisis struktur ayat dan surah Al-Quran. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya pada bab 6 judulnya adalah kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Nah, berlaku sepanjang zaman ini berarti lebih mengedepankan pada konten atau isi dari ayat-ayat Al-Quran dan surah-surah Al-Quran tersebut. Nah, sebagai pengantar, ya Al-Quran sekarang ini sudah dapat kalian jumpai dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk cetak dan ada pula yang berbentuk digital. Digital ini bisa di komputer, bisa juga di dalam Android kalian, atau mungkin bisa juga berbentuk MP3 atau suara-suara yang bisa kalian dengar. Di samping itu, Al-Quran sampai sekarang juga masih eksis digunakan dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan keagamaan, semisal acara pernikahan, acara hitanan, atau beragam acara keagamaan maupun acara yang lain. Al-Quran ini digunakan untuk pembuka acara. Biasanya ada qori maupun qori'ah yang membawa bacaan Al-Quran tersebut yang disesuaikan dengan acara yang sedang diselenggarakan. Nah, kalian penasaran nggak bagaimana mereka sepotong-sepotong dalam membacakan atau mengutip? Nah, di samping membacakan ayat Al-Quran, ada para ulama, ya Pak, ada juga para penceramah. Mereka juga mengutip atau mengambil potongan ayat Al-Quran yang digunakan sebagai dalil. Nah, bagaimana cara mereka melakukan itu semua? Ya, apakah sembarangan hanya dipotong saja, ya sesuka mereka, atau ada trik-trik tertentu yang digunakan? Ya, ternyata ada hal yang tersimpan di balik kutipan-kutipan maupun penggalang ayat yang dibacakan oleh qori-qori'ah maupun yang dibawakan oleh penceramah. Yang pertama, kita akan membahas tentang komposisi dan pembagian Al-Quran. Ya, karena ini terfokus pada struktur ayat dan surah ayat. Nah, namun ternyata ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, ini yang paling masyhur adalah 6.666 ayat. Ya, kemudian secara umum ya Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang kita kenal sebagai juz. Ya, juz'un kalau dalam bahasa Arab itu 30 bagian. Ini tujuannya apa? Pembagian dalam menghatamkan Al-Quran dalam waktu 30 hari. Nah, di samping adanya juz, itu ada juga yang disebut dengan manzil. Nah, manzil itu apa? Manzil adalah secara bahasa itu artinya tempat istirahat, atau disebut juga sebagai sistem pembagian Al-Quran yang memudahkan orang untuk khatam Al-Quran dalam kurun waktu 7 hari. Nah, dalam surah Al-Quran itu nanti ada 7 bagian. Nah, ini 7 detail dalam bagian tersebut semuanya bisa membaca ya. Manzil pertama itu terdiri dari juz 1 sampai dengan juz 6, yakni surah 1 sampai surah 4, yang berarti dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nisa. Nah, jadi misalkan anak-anakku nanti bisa menghatamkan Al-Quran dalam kurun waktu 7 hari, bisa menggunakan pedoman manzil ini. Ya, jadi hari pertama juz 1 sampai dengan juz 6, hari kedua juz 6 sampai dengan juz 11, sampai hari ke-7 yaitu juz 26 sampai juz 30. Nah, kalau dalam kurun waktu 30 hari, maka perharinya bisa menghatamkan 1 juz. Jadi dalam kurun waktu 30 hari selesailah 1 mushaf Al-Quran. Bisa dipahami ya terkait dengan pembagian ini. Yang berikutnya ada juga pembagian Makki dan Madani, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah itu disebut sebagai surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Sementara surat Madaniyah adalah surah yang turun setelah Nabi hijrah. Meskipun surah tersebut diturunkan di Mekah. Ya, namun
meskipun ditemukan di Mekah, akan tetapi jika posisinya setelah Nabi hijrah, maka tetap disebut surah Madaniyah. Adakah seperti itu? Ada. Seperti ayat-ayat yang diterima oleh Rasulullah pada waktu haji wada. Ya, yang berikutnya di sini ada juga pendapat bahwasanya surah Makkiyah yaitu yang diterima oleh Rasul di Mekah meskipun setelah hijrah di Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah yang diterima Rasul di Madinah. Itu ya kira-kira perbedaannya. Namun di sini yang dianggap rajih yaitu pendapat yang pertama, yaitu fokusnya pada Makkiyah sebelum Nabi hijrah, sedangkan Madaniyah setelah Nabi hijrah. Yang berikutnya ini masuk pada ciri-ciri dari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ciri-ciri dari Makkiyah dari surat dan ayatnya pendek dan membahas tentang prinsip keimanan. Pembuka surah itu berupa huruf muqatta'ah seperti qaf, shad, alif, lam, mim dan sebagainya itu, dan kecuali dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Berikutnya cenderung kritis, menyentuh hati dan banyak perbedaan pendapat bunyi. Sebagaimana sudah dijelaskan di awal bahwasanya Al-Quran turun di Mekah itu sebagai tantangan karena pada masa itu sedang gandrungnya syair-syair, sehingga Al-Quran dengan nilai sastra yang tinggi menandingi syair-syair yang dibuat oleh penyair tersebut. Berikutnya yaitu ciri-ciri dari Madaniyah. Surah dan ayatnya panjang, banyak mengungkapkan bukti tentang kebenaran agama. Dilihat dari kurun waktunya setelah Nabi hijrah, maka disinilah konten-konten dari ciri-ciri atau konten isi dari Madaniyah tersebut. Contoh surah Al-Baqarah, Al-Imran dan sebagainya. Yang berikutnya kita masuk pada makro dan ruku. Makro atau ruku ini sebenarnya sama saja, biasanya ditandai dengan huruf ain di dalam sebuah halaman. Yang selanjutnya, khususnya di awal surah itu terdapat lafal basmalah. Hampir di semua surah, ya surah dalam Al-Quran kan ada 114. Namun salah satunya tidak diawali dengan basmalah, yakni dalam surah At-Taubah atau bisa disebut dengan surah Baro'ah. Nah, namun ternyata meskipun kalau misalnya di dalam surah Baro'ah tidak ada, berarti posisinya hanya 113 dong, Bu. Ya, jadi ternyata tidak, karena di dalam surah An-Naml itu terdapat bacaan basmalah 2 kali. Di mana itu letaknya? Pertama ada di awal surah, yang kedua ada di dalam surah, yakni di dalam ayat ke-30. Ya, dalam surah An-Naml, kalau anak-anak sudah pernah mendengar, bunyinya ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi potongnya ayat tersebut menggambarkan berkaitan dengan Raja Sulaiman kepada Ratu Saba. Ya, jadi itu ada bismillah, berarti total 113 di awal plus 1 di dalam surah An-Naml. Bisa dipahami? Ya, berikutnya di dalam memahami atau mencari ayat Al-Quran, ya secara lebih mudah kita bisa memanfaatkan mu'jam. Nah, mu'jam ini apa? Mu'jam ini adalah kamus. Nah, namun di sini kamusnya bukan kamus biasa, dalam arti membahas kosakata umum, namun membahas tentang kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Ya, di sini fungsinya apa? Yang pertama, untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan isi tertentu. Ya, biasanya digunakan kamus ini. Berikutnya, kamus Al-Quran atau mu'jam terdiri dari lafal atau istilah tertentu yang ada di dalam Al-Quran yang disertai dengan ayat, surah, kemudian dengan penurunan surah dan juga urutan surah. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk mencari kalimat-kalimat maupun istilah yang serupa di dalam Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.